Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Selamat malam. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan share kembali satu materi kaitannya dengan IWS atau Early Warning System. Ya, apa itu IWS dan apa kegunaannya dan bagaimana kaitannya dengan tipe-tipe IWS yang biasanya digunakan. Mari kita simak materi berikut ini. Oke, baik, sekali lagi kita akan membahas kaitannya dengan Early Warning System. Kita mulai dari definisi. IWS adalah sistem peringatan dini yang dapat diartikan sebagai rangkaian sistem komunikasi informasi yang dimulai dari deteksi awal dan pengambilan keputusan selanjutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekanku semuanya, kalau kita berbicara kaitannya dengan IWS, karena tadi sifatnya adalah sistem peringatan dini, maka IWS itu kalau kita hubungkan dengan kind of survival, ketika orang itu mengalami henti jantung, maka posisinya adalah di sini, di surveillance and prevention. Jadi pengawasan dan juga pencegahan. Nah, ketika terjadi kondisi-kondisi yang memburuk, ya, yang itu nanti direpresentasikan dari nilai hemodinamik yang bermasalah, maka seorang dokter dan seorang perawat seharusnya sudah mampu untuk memprediksi. Nah, tidak hanya memprediksi, nanti juga akan ada tindakan-tindakan yang harus diberikan supaya kondisi daripada pasien tidak lantas semakin memburuk dan berpotensi untuk terjadinya cardiac arrest. Jadi posisinya di sini. Ini adalah tim IWS. Nah, kemudian di sini adalah posisi daripada tim Code Blue. Kalau benar-benar sudah mengalami cardiac arrest, tidak bisa dilakukan pencegahan, maka di sini posisi tim Code Blue harus segera diaktifkan. Kemudian immediate high quality CPR, harus sesegera mungkin memberikan CPR yang berkualitas tinggi. Rapid defibrillation, harus segera dilakukan shock kalau memang iramanya adalah shockable rhythm, VT tanpa nadi atau VF, dan segera diberikan advance life support, ya, pasca orang itu mengalami serangan jantung. Teman-temanku semuanya, jadi kembali lagi, IWS itu sebetulnya adalah sistem deteksi atau peringatan dini yang itu nanti diwujudkan dalam berbagai macam parameter yang akan mengalami gangguan. Tetapi sebelum kita masuk ke parameter ini, sedikit prolog daripada IWS, bahwasanya IWS itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada IWS monitoring, ada IWS yang screening. Jadi sekali lagi yang pertama adalah IWS monitoring, yang kedua adalah IWS screening. Kita awali dari IWS monitoring terlebih dahulu. Seperti yang terpampang di layar monitor, ini adalah IWS monitoring. Jadi tujuan daripada IWS monitoring adalah untuk memprediksi kejadian cardiac arrest, ya, atau kejadian henti jantung. Ternyata orang yang akan mengalami henti jantung itu bisa dilakukan prediksi terlebih dahulu. Nanti akan ketemu siapa-siapa saja orang yang beresiko rendah, beresiko sedang, dan beresiko tinggi untuk terjadinya cardiac arrest. Untuk IWS monitoring sendiri ini ada beberapa parameter yang harus ada di dalamnya, yaitu usia, laju respirasi, saturasi oksigen, oksigen tambahan, maksudnya apakah pasien menggunakan oksigen tambahan, entah itu menggunakan nasal kanul, kemudian rebreathing mask ataupun non-rebreathing mask. Kemudian tekanan darah sistolik. Kemudian parameter yang berikutnya adalah nadi, tingkat kesadaran, dan yang terakhir adalah suhu. Nah, teman-teman, ini adalah parameter, kemudian di sisi sebelah kanannya itu adalah skornya. Kita ambil contohnya yang pertama parameter usia. Jika kondisi orang tersebut usianya kurang dari 65 tahun, maka skornya adalah 0. Ya. Kemudian laju respirasi. Umpamanya kalau RR-nya pasien tersebut adalah 18 kali per menit, berarti dia berada di kolom ini, skornya adalah 0. Kalau penafasannya misalkan kita ambil contoh 6 kali per menit, maka berada di kolom yang ini skornya 3. Karena penafasan yang terlalu sedikit, bahkan kurang dari atau sama dengan 8 kali per menit, itu sudah mendekati agonal gasping. Atau sebaliknya, penafasan yang terlalu tinggi, ya misalkan lebih dari 25 kali per menit, maka skornya juga 3.
Kemudian saturasi oksigen kalau lebih dari atau sama dengan 96 skornya adalah 0. Ya, berarti dalam rentang yang normal. Kalau kurang dari 91 maka skornya adalah 3. Ya, ini berpotensi untuk terjadinya hipoksia yang berat dan sudah sangat disarankan untuk terpasang advance airway atau dilakukannya intubasi. Kemudian oksigen tambahan, apakah pasien Anda menggunakan oksigen tambahan? Kalau iya, maka skornya adalah 2, kalau tidak skornya adalah 0. Ya. Kemudian tekanan darah sistolik, ya. Kalau kurang dari 90 maka skornya 3, 91 sampai 100 skornya 2, kalau 101 sampai dengan 110 skornya 1, kalau 111 sampai dengan 219 skornya adalah 0, berarti rentangnya normal. Kemudian nadi pun sama Bapak Ibu sekalian. Kalau kurang dari 40 kali per menit berarti sangat lemah nadinya, sangat lamban, ya. Skornya juga 3. Ataupun sebaliknya, kalau nadi ternyata sangat tinggi, lebih dari atau sama dengan 131 kali per menit, maka skornya juga 3. Kemudian tingkat kesadaran. Kalau dia sadar penuh, skornya 0, normal ya. Tetapi kalau somnolen, letargi, koma, confuse atau gelisah, ya, pokoknya ada sedikit saja penurunan kesadaran, skornya semuanya 3, tanpa memandang GCS. Ya. Kemudian berikutnya suhu. Kalau kurang dari atau sama dengan 35 derajat Celcius, skornya adalah 3. Kebalikannya, kalau tinggi, lebih dari atau sama dengan 39,1, maka skornya adalah 2. Nah, teman-teman, parameter ini harus semuanya diisikan. Ya, diisi, kemudian hasilnya nanti harus Anda jumlahkan. Nah, sebetulnya begini, kalau dalam kondisi yang normal, maka IWS itu hanya sampai pada level ini, abu-abu, kemudian kuning, orange, dan juga merah. Ya. Itu kalau dalam kondisi yang normal. Tetapi kalau pasien-pasien yang dia suspek atau terkonfirmasi COVID, maka ini sudah dilakukan modifikasi, di mana skor yang lebih dari sama dengan 7 ada 2 warna. Satu warnanya merah, yang kedua warnanya hitam. Oke, sebelum kita ke angka 7, kita bahas dulu dari atas. Kalau 0, ini berarti risk grading, artinya resiko untuk terjadinya cardiac arrest sama sekali tidak ada. Ya. Kalau 1 sampai 4 risk grading artinya resiko untuk terjadinya cardiac arrest itu rendah. Ya. Level kewaspadanya kuning, yang harus Anda lakukan adalah setiap 6 jam atau 1 shift selama Anda lakukan 2 kali dalam 1 shift, itu evaluasi oleh perawat. Ya. Apa yang harus dievaluasi? Ya tentunya tadi kaitannya dengan hemodinamik, mulai dari tekanan darah, heart rate, RR, suhu, saturasi, kemudian juga tingkat kesadaran, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau skornya adalah 5-6 atau ya ada nilai 3 dalam satu parameter saja, entah itu di usianya, entah itu di suhunya, entah itu di saturasinya, ya maka skornya masuk dalam risk gradingnya medium. Resiko untuk terjadi cardiac arrest resiko menengah, ya. Maka yang harus Anda lakukan setiap 1-2 jam, Anda harus lakukan frekuensi monitoring. Ya. Kemudian perawat memberitahukan dokter untuk melakukan evaluasi. Ya. Ini artinya karena risk gradingnya sudah medium, tim medis harus juga berhati-hati. Segera mencari kira-kira faktor apa yang melatar belakangi. Ya. Apa karena hipoksia, apa karena hipovolemia, apa karena gangguan elektrolit imbalance seperti hanya hipo atau hiperkalemia, atau karena gangguan asam basa, atau yang terakhir karena faktor suhu, hipotermia. Ya, itu adalah beberapa contoh yang mampu menyebabkan kondisi pasien menjadi unstable atau tidak stabil. Atau dari faktor 5T, ya, ada trombosis koroner, mungkin ada sumbatan pada arteri koroner, trombosis pulmoner, sumbatan pada arteri yang memperdari paru-paru, kemudian tamponade jantung, tension pneumotorak atau kondisi keracunan. Ya, kita harus cari penyebabnya dari mana. Ya, kemudian konsultasi dengan pertahankan terapi atau sesuaikan rencana terapi. Konsul dengan rapid response tim jarak jauh. Harus sudah mulai berkonsultasi. Ya, kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan. Ya.
Tentunya tindakannya sebetulnya tidak jauh-jauh dari menemukan penyebab utama yang tadi sudah kita bahas ya, mulai dari hipoksia dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalau skornya ternyata lebih dari atau sama dengan 7, nah ini ada dua warna. Satu warnanya merah, dua warnanya hitam. Kalau yang warnanya merah, dia memang berpotensi untuk terjadinya cardiac arrest. Tapi apabila suatu saat dia benar-benar mengalami arrest atau henti jantung, maka angka keberhasilan ketika dilakukan pertolongan masih relatif tinggi. Ya, oke. Perawat memberitahu dokter untuk evaluasi kegawatan, ya, mulai 5H5T tadi harus segera ditemukan. Kemudian konsultasi dengan rapid response team jarak jauh. Kemudian solusinya konsultasi dengan rapid response team on-site. Ya, kalau sudah warnanya merah, maka tim code blue ini harus benar-benar sudah berjaga-jaga. Karena pada pasien ini resiko tinggi untuk terjadinya cardiac arrest. Selain tadi ya, tim dokter dan tim ahli yang lain segera menemukan penyebab utamanya apa dari 5H5T, ya, menyebabkan kondisi pasien unstable tadi. Tetapi tim code blue juga harus siap siaga, SDM-nya siap, alatnya siap, ya, obat-obatan kegawat daruratan atau obat-obatan resusitasinya juga harus siap. Ya, jaga-jaga siapa tahu terjadi cardiac arrest. Tetapi kalaupun nanti terjadi cardiac arrest, kalau yang warnanya merah ini relatif masih bisa ditolong. Tetapi kalau warnanya hitam, nilainya juga lebih dari 7, maka selain dia berpotensi untuk terjadinya cardiac arrest, kalaupun benar-benar dia jatuh dalam kondisi arrest, maka susah untuk dilakukan pertolongan. Ini merupakan pasien yang mengalami keparahan dengan penyakit irreversible yang sudah terminal dan menghadapi kematian seperti trauma otak irreversible, multiple organ failure, PPOK, kemudian gagal ginjal stadium 5 atau ISRD, end stage renal disease yang sudah sangat tergantung dengan cuci darah. Ya. Ini ketika terjadi cardiac arrest, sebaiknya tidak perlu dilakukan pertolongan atau tidak perlu dilakukan resusitasi. Terlebih kalau pasien yang Anda lakukan perawatan itu ternyata suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Karena angka keberhasilannya sangat rendah dan hanya meningkatkan resiko bagi tenaga kesehatan untuk tertular COVID-19. Ya. Nah, US pada masa pandemi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada dua ya. Ada yang monitoring, itu sekali lagi untuk memprediksi kondisi kejadian cardiac arrest. Ada juga IWS screening. Ini parameter IWS screening COVID-19 juga ada beberapa parameter. Jadi sebelum kita masuk ke parameter, apa sih tujuan daripada IWS screening? Jadi IWS screening ini tujuannya adalah untuk menseleksi, memprediksi secara cepat pasien-pasien mana yang dia masuk ke ruang triase atau masuk di UGD, ya, yang berpotensi untuk terjadi, yang berpotensi untuk positif COVID atau tidak. Jadi ini nanti untuk memilah-milah pasien mana yang dikhawatirkan dia positif COVID dan pasien mana yang bersih. Artinya bisa dilakukan triase di IGD yang non-COVID. Kalau IWS screeningnya nanti menunjukkan angka yang cukup tinggi, lebih dari 10 umpamanya, maka harus masuk di IGD khusus orang COVID. Ya. Nah, ini parameternya adalah tanda pneumonia dari hasil CT scan paru. Kemudian ada histori kontak langsung dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19, kemudian demam, kemudian jenis usia, kemudian jenis kelamin, suhu, kemudian apakah muncul tanda-tanda di bawah ini, yaitu batuk, berdahak, dan juga sesak nafas, atau tanda-tanda ISPA apakah muncul lebih dari satu gejala. Dan yang terakhir adalah NLR, ini kepanjangan dari rasio leukosit dan juga neutrofil. Ya. Rasio daripada limfosit dan neutrofil. Ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, apakah ada gambaran pneumonia ya dari hasil CT scan yang dibawa oleh pasien? Kalau memang pasien membawa hasil CT scan. Kalau tidak ada ya kita lewati. Tapi kalau ada, nilainya adalah 5. Kemudian riwayat kontak dengan pasien COVID. Kalau jawabannya iya, maka skornya juga 5.
Demam, saat ini apakah demam suhunya lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius? Kalau iya, skornya 3. Kemudian usia lebih dari 44 tahun, skornya 1. Jenis kelamin kalau laki-laki, skornya 1. Suhu dari awal pasien dibawa dari rumah sampai dia di rumah sakit, apakah ada peningkatan lebih dari atau sama dengan 37,8 derajat Celcius? Kalau ada, maka skornya juga 1. Kemudian apakah pasien Anda itu mengeluarkan tanda dan gejala seperti batuk, dahak, dan juga sesak nafas? Pokoknya lebih dari 1 gejala. Kalau jawabannya iya, maka skornya 1. Kemudian nilai daripada NLR, rasio antara neutrofil dan juga limfosit, kalau lebih dari 5,8, skornya juga 1. Nah, seperti yang kita ketahui, NLR itu skor normalnya adalah 1 sampai 3. Nah, adapun kalau ada peningkatan bahkan lebih dari 5,8, itu pertanda telah terjadi adanya inflamasi. Nah, inflamasi sendiri itu bisa dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama adalah infeksi, baik infeksi bakteri maupun infeksi virus seperti COVID-19, kemudian keganasan, bisa juga dipicu oleh karena pengobatan pada kanker seperti hanya kemoterapi, itu juga bisa merangsang untuk peningkatan nilai daripada NLR, ya. Kemudian yang lain itu seperti hanya sepsis, itu juga bisa meningkatkan nilai NLR. Pokoknya NLR itu akan meningkat jika terjadi reaksi inflamasi, ya. Kalau setelah Anda isikan dan ternyata hasilnya lebih dari atau sama dengan 10, itu artinya highly suspected patient. Pasien yang datang ke UGD sangat beresiko untuk terjadinya sangat beresiko untuk terjadinya atau positif COVID-19. Nah, ini tadi adalah nilai yang bisa, ini adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan, ya, sekali lagi, teman-teman. Maaf, ada kelewatan dikit. Nah, ini. Kalau ternyata hasil daripada US screening-nya lebih dari atau sama dengan 10, itu berarti sangat beresiko untuk positif COVID. Maka yang harus Anda lakukan adalah segera usul rapid test atau langsung PCR, ya, langsung dilakukan swab. Kalau ternyata skornya adalah 6 sampai dengan 10, ini artinya moderate probability. Ya, resikonya ya sedang. Usul rapid test bila limfosit kurang dari 20%. Ini ada keterangannya. Kalau low probability atau probabilitasnya rendah, artinya skornya kurang dari 6, maka observasi keluhan selama 7 hari, dan Anda harus mengobservasi juga laboratorium darah, ya, selama 7 hari ke depan. Ya, darah semuanya harus dinilai, ya, darah lengkap. Terlebih adalah nilai daripada sel darah putih, ya, seperti limfosit, leukosit, neutrofil, ya, dan juga selama 7 hari itu NLR-nya dipantau. Apakah nilai perbandingan antara neutrofil dan limfosit meningkat? Kalau meningkat lebih dari atau sama dengan 5,8, maka juga dilakukan swab sesegera mungkin. Karena pasien-pasien tersebut sangat berpotensi untuk terinfeksi COVID-19. Dibuktikan dari berbagai macam parameter yang menjadi dugaan orang itu terkena COVID-19. Begitu, ya. Baik, teman-teman, itu tadi adalah mengenai IWS. Jadi sekali lagi, IWS ada dua, ada IWS monitoring dan ada IWS screening. Kalau IWS monitoring tujuannya adalah untuk memprediksi kejadian kardiak arrest atau henti jantung. Kalau IWS screening adalah untuk jaga-jaga, ya, pasien-pasien mana yang masuk ke UGD atau datang ke pelayanan kesehatan yang dia highly suspected terkonfirmasi COVID atau beresiko tinggi untuk terjangkit virus COVID-19. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau dirasa bermanfaat, saya minta dukungan untuk subscribe dan juga share ke rekan sejawat yang lainnya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk pengendalian henti jantung dan untuk berhati-hati bagi petugas dirasa dengan menggunakan IWS screening tadi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.